Tuh kita udah mau tidur, ada alarm, akan ada serangan udara. Kira-kira dari sini 5 jam kalau naik mobil ke embassy. Kalau kita putuskan ke sana juga, itu bakalan mendapat resiko ya di perjalanan, karena kan di setiap tempat ada pengeboman. Dan aku nggak pergi ke KBRI karena istri sekarang sedang hamil 9 bulan. Jadi memutuskan untuk stay di sini bersama mereka. Beni Sitanggang, warga negara Indonesia yang tinggal di Ukraina, akan berbagi cerita dengan kita bagaimana situasi dan perkembangan yang terakhir di sana, dan juga persiapan dia dan keluarga dia untuk mengamankan situasi. Beni, mungkin bisa diceritakan bagaimana situasi terkini? Situasi terkini kalau di beberapa kota memang terkena dampak bom ya. Biasanya ada yang kena pagi, siang, biasanya siang terus malam juga. Untuk kita sendiri di sini masih aman, tapi seperti tadi malam ada alarm juga pas jam 11.42 tuh kita udah mau tidur, ada alarm bahwa akan ada serangan udara. Jadi kita panik, terus kita kumpulin semua dokumen, karena dokumen juga udah kita tunggu orang-orang udah pada pergi ke bunker yang sudah ditunjuk pemerintah setempat kemana kalau ada terjadi apa-apa seperti itu. Tapi kita tunggu di rumah, kita tunggu. Jadi setelah beberapa jam belum ada terjadi apa-apa, istri mertuaku aku suruh tidur aja, jadi aku standby sampai kira-kira jam 5 pagi, dan setelah jam setengah 6 aku tidur gitu. Jadi tidak ada apa-apa sampai sekarang, puji Tuhan. Kamu belum ke KBRI sekarang, ini masih di rumah. Masih di rumah. Nah, yang tadi kamu maksudkan dengan bunker-bunker itu emang seperti apa kondisinya? Kalau Memang di mereka setiap kota, mempersiapkan? kita ini di setiap kota itu memang udah ada persiapan bunker. Pemerintah sudah memberikan kita map-map kemana lokasi-lokasi kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk persembunyian masyarakat sivil. Aku di kota Ternopil, kira-kira dari sini 5 jam kalau naik mobil ke embassy. Kalau kita putuskan ke sana juga, itu bakalan mendapat resiko ya di perjalanan, karena kan ada di setiap tempat ada pengeboman dan berbahaya. Dan aku bisa pergi ke Lviv juga, di situ ada safe house buat kita, dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia. Dan aku nggak pergi ke KBRI karena istri sekarang sedang hamil, dan itu berisikonya berat sekali untuk pergi travel membawa istri yang sudah hamil 9 bulan. Jadi memutuskan untuk stay di sini bersama mereka. Jadi sudah memasuki bulan ke-9 itu ya, usia Iya, kehamilan ini istri. bulan 9. Ya, betul. Untuk makan sehari-hari dan juga kebutuhan untuk sehari-hari ini bagaimana Beni mencukupinya? Jadi ada beberapa panic buying juga di sini, udah mulai. Jadi kayak beras sudah mulai cepat-cepat habis gitu. Pokoknya makanan yang disimpan untuk di bunker, karena orang-orang udah banyak beli makanan, susu, beras, buah-buahan nggak terlalu aku lihat, sama sayur-sayuran. Karena orang Ukraina itu biasanya udah mereka memiliki yang ditaruh di jar, kayak Diawetkan? pickles, kayak diawetkan. Mereka itu udah beberapa udah punya pasti setiap orang Ukraina. Jadi untuk yang makanan buah-buahan atau sayur-sayuran nggak terlalu. Iya, kaleng-kalengan yang dibeli. Tapi untuk Beni sekeluarga sendiri bagaimana ini? Puji Tuhan kami masih bisa dapat belanja ya, karena kami dekat di sini toko. Karena di tempat kami sekarang belum benar-benar terkena, mudah-mudahan sampai ke depannya juga nggak kena. Jadi kita tetap waspada, panik pasti ada, tapi tetap waspada. Karena kalau kita nanti udah terlalu panik untuk pergi, istilahnya melarikan diri atau ke tempat aman, jadi bingung kan kalau kita panik. Jadi mencoba untuk tenang, apalagi di situasi seperti bilang tadi, istriku lagi hamil, jadi aku harus tetap tenang juga supaya dia tenang. Jadi makanan kita ada persiapan dari sebelumnya juga. Aku biasanya beli makanan itu udah jauh-jauh hari, maksudnya bulan ini udah beri beberapa banyak. Oh, jadi Beni sudah menyetok ya, seperti kebutuhan-kebutuhan lain selain makanan juga sudah di stok di rumah. Iya betul. Kebetulan mertuaku datang, mereka juga bawa beberapa makanan, jadi makin tambah. Kalau sekarang sih aku lebih fokus ke nasi ya. Semua kita beli nasi sama oatmeal. Aku beli kebanyakan nasi sama oatmeal. Puji Tuhan sekarang kita nggak kekurangan, pokoknya kita udah persiapkan. Mudah-mudahan keluarga-keluarga yang lain yang, karena banyak juga yang belum dapat, jadi ada di sini juga beberapa anak muda ataupun komunitinya mengumpulkan makanan, jadi dikasih tahu nanti misalnya ada lansia, orang tua gitu yang tidak bisa pergi keluar atau beli, mereka di-provide atau dikasih makanan. Kan istri kamu sedang hamil ya. Ini bagaimana juga untuk komunikasi dengan pihak dokter atau rumah sakit? Kalau di sini rumah sakit masih buka, dan perlu informasi juga sekarang itu di sini masyarakat Ukraina
kalau mau pergi keluar, untuk laki-laki sudah tidak boleh, karena harus wajib militer. Jadi misalnya kalau udah di border itu mereka udah di-stop, dikasih uniform, udah berangkat. Udah memang mulai dikumpulkan para laki-laki yang harus wajib militer, memang harus wajib militer sekarang. Beni sempat dengar kabar dari kawan-kawan WNI yang lainnya, mungkin ada kabar? WNI safe di KBRI. KBRI sedang berusaha mengumpulkan semua, dan pesan KBRI kita itu untuk tetap tenang, jangan panik, karena panik itu nanti membuat kita jadi susah untuk berpikir. Jadi sejauh ini masih aman semua dan selamat WNI. Nanti untuk rencana ke depan, kamu bikin perhitungan nggak? Atau strategi kira-kira sampai berapa hari, terus harus melakukan apa? Banyak ya keluarga, teman kayak di Denmark, di Jerman, di Belanda, menyarankan ke rumahku aja dulu. Kita sih mau, maksudnya pengen, tapi situasinya sekarang istri hamil, jadi resikonya itu berat kali buat aku. Jadi kita menunggu untuk, kalau plan B kita, istri lahiran dulu, udah recover, baby udah kuat, istri juga udah recover, kita planning untuk pergi keluar dari Ukraina untuk sementara. Kalau semakin memanas lagi,